Halo sobat semua, jumpa lagi bersama saya di channel Teknisi Cungkring. Video kali ini saya kedatangan HP Poco F3. Ini adalah servisan offline kabupaten yang berbeda dengan saya ya. Jadi dia datang ke sini mengantarkan HP Poco F3 dengan kendala di sini tertuliskan IMEI hilang. Ini baru kita nyalakan. Ini unit sudah dibongkar tapi untuk mesin belum dieksekusi ya, hanya dibongkar oleh rekan saya untuk melakukan pengecekan kondisinya. Kita tunggu dia sampai ke menu, kita akan cek apakah benar IMEI-nya hilang atau tidak. Dia sudah sampai ke menu, kita langsung cek. Untuk mengecek IMEI itu kita bisa masuk telepon ya. Semua HP saya rasa itu sama, masuk menu telepon, kemudian kita ketikkan bintang pagar 06 pagar unable to get IMEI atau tidak dapat memperoleh IMEI. Ini bahasa Inggris ya, kita ketikkan ulang lagi bintang pagar 06 pagar unable to get IMEI. Normalnya HP, ini kita kasih contoh bintang pagar 06 pagar itu ada IMEI-nya ya, tapi ini tidak muncul. Kemudian kalau kita cek di pengaturan, ini normalnya HP, ke pengaturan spesifikasi, di sini versi pita basis itu ada datanya, sedangkan HP yang sedang kita kerjakan, kita masuk pengaturan tentang telepon, seluruhan spesifikasi, baseband version atau versi pita basisnya itu unknown atau tidak diketahui. Inilah yang menyebabkan IMEI-nya juga ikut hilang ya, basebandnya hilang, IMEI-nya juga hilang. Lalu dampaknya apa daripada baseband hilang ini? Coba kita lihat di sini, akan coba kita pasangkan kartu SIM. Kita akan pasangkan dua kartu SIM. Ini SIM card aktif semuanya ya. Ini udah terpasang ya, udah rata, dan di sini tidak mendeteksi kartu SIM. Ya, di sini jadi kartu SIM-nya tidak terdeteksi. Jadi dampak daripada baseband unknown ini adalah dia tidak mendeteksi kartu SIM. No SIM card 12 itu tidak ada yang terdeteksi. Kemudian baseband hilang ini bisa disebabkan oleh software, bisa juga oleh hardware. Makanya langkah awal ketika user datang ke sini, saya cari tahu informasinya secara detail ya, apakah pernah perbaikan pada software atau tidak, atau pernah diutak-utik softwarenya atau tidak. Nah, dari informasi yang saya peroleh, beliau ini tidak pernah mengutak-utik software, jadi IMEI-nya tiba-tiba hilang kayak gitu. Pemakaian wajar biasa, tidak pernah main software, ternyata IMEI-nya hilang. Walaupun kondisi statusnya unlock bootloader, tapi saya tanya ke pemiliknya, memang udah di unlock bootloader lama, kemudian tidak otak-atik software, baseband-nya tiba-tiba hilang. Makanya saya asumsikan ini permasalahan pada hardware. Bahkan kata usernya ini sudah sempat di flash ya, hasilnya pun sama, IMEI-nya tetap tidak ada. Lah kemudian kalau pada hardware, komponen apa itu yang bermasalah? Untuk HP Poco F3 ini basebandnya memang terpisah ya, dia punya IC tersendiri, namanya IC SDX. Akan tetapi dia tetap dikontrol oleh CPU, artinya ada komunikasi antara IC baseband dengan IC CPU. Apabila koneksi IC CPU-nya terganggu, maka bisa menyebabkan basebandnya itu hilang atau tidak diketahui. Makanya walaupun dia punya IC baseband tersendiri, yang kita eksekusi tetap adalah IC CPU-nya. Yang mana IC CPU apabila kita eksekusi, dampaknya adalah ketika ada kesalahan bisa menyebabkan HP-nya mati total. Jadi kita cek ini unitnya ya, ini sudah dibongkar oleh rekan saya namun belum dieksekusi. Kita lepas ini, kita akan cek bagian mesin, terutama bagian area CPU. Jadi sekali lagi, untuk eksekusi IC CPU itu tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada sedikit saja kesalahan bisa menyebabkan HP-nya mati total. Kita lihat ini area CPU masih rapi, masih bersih. Kita lihat menggunakan mikroskop. Benar apa yang disampaikan oleh user bahwa bagian mesin itu belum pernah diperbaiki. Kita mulai dengan membuka pelindung IC CPU ya. Ini kita gunakan blower panas. Thermoplasta di sini berfungsi meredakan panas ya. Karena CPU itu kan kalau sedang bekerja dia panas, maka dikasih thermal pasta supaya tidak terlalu panas. Ini kita bersihkan. Apabila nanti kita berhasil perbaiki juga di tempat kami, nanti kita kasih thermal pasta ulang ya. Ini kita akan bersihkan dulu, ini thermal pastanya berada di tepian ini. Saya rasa semua teknisi akan mengalami kekhawatiran ya ketika melakukan rebaling IC CPU. Apalagi HP-nya itu masih menyala normal ya. Karena kalau dia gagal itu kan bisa menyebabkan HP-nya menjadi mati total ya. Itu akan menjadi lebih parah lagi, menyebabkan masalah baru lagi. Makanya di sini kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Yang pertama kita tutupi ini bagian UFS supaya tidak terlalu kepanasan. Kemudian kita akan mengangkat IC RAM yang berada di atas IC CPU. Ini kalau kita mencari celah untuk memasukkan pengungkit itu nggak ada celahnya ya. Dari sini susah, dari sini juga susah, dari atas susah.
Makanya saya akan coba nyari celah dari bagian atas dengan cara memotong kaleng di sini. Kalengnya akan kita potong dari sini sampai ke sini. Kita lihat di sini sedikit kaleng. Ini dari sini ke sini sudah kita singkirkan ya. Kita niatnya adalah melakukan pencongkelan IC dari sebelah sini ya. Ini sedikit lebih mudah, namun di sini ada beberapa komponen. Ini akan kita lepas dulu. Setelah nanti kita eksekusi, ini komponennya akan kita pasang lagi. Jadi langkah awal adalah kita melepas komponen ini terlebih dahulu supaya lebih mudah dalam proses pengangkatan IC CPU. Ini CPU-nya kita tutupi dulu ya. Ini kita gunakan blower panas 320, anginnya 40. Ini dia beberapa komponen yang berada di dekat CPU sudah kita lepas. Komponennya kita simpan ya, karena nanti akan kita pasang kembali. Ini kita simpan pada lakban kertas seperti ini ya, supaya dia tidak pada kabur. Ini kita singkirkan terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan eksekusi pada IC CPU. Langkah awal adalah kita membersihkan lem yang berada di tepi IC. Ini kita gunakan blower, panasnya 230, anginnya 100. Kita bersihkan supaya pada saat kita mengangkat IC CPU itu nanti komponen yang berada di dekatnya tidak ikut terangkat ya, karena terhubung oleh lem. Sudah cukup. Ini IC RAM kita kasih flux supaya tidak kepanasan. Kita akan angkat IC RAM terlebih dahulu. Panasnya kita gunakan 320 untuk panas di awal ini ya. Jika sudah dirasa mulai panas merata, kita naikkan panasnya menjadi 365. Ini harus sangat hati-hati ya, karena IC-nya sangat tipis. Ini dia IC RAM sudah berhasil kita angkat, dan kita kasih flux pada IC CPU. Tujuannya supaya IC CPU tidak terlalu kepanasan ya, atau panasnya bisa lebih merata. Kita kembali gunakan blower. Settingan panas masih di 365 supaya lebih cepat. Ini termasuk suhu yang tinggi ya, 365. Kita blower merata. Baiklah, IC CPU juga sudah terangkat. Oh, kita bersihkan dulu. Ini PCB-nya kita akan bersihkan. Ini kita kasih flux. Kemudian kita siapkan solder. Panasnya itu 400, panas yang tinggi ini supaya lebih cepat. Ini dia pembersihan pada PCB, saya rasa cukup. Saya akan lanjutkan dengan memasang komponen-komponen yang sempat kita lepas tadi ya, si flux. Kemudian kita kasih timah. Ini dia komponen yang kita lepas, sudah kita pasangkan kembali ya. Kita akan lanjutkan dengan pembersihan IC RAM dan IC CPU. Dimulai dengan IC RAM terlebih dahulu. Kita gunakan blower, settingan panas 230, anginnya 100. Kita bersihkan lem yang ada di IC. Pembersihan IC RAM sudah selesai. Kita lanjutkan pembersihan IC CPU. Ini dia proses pembersihan IC RAM dan IC CPU sudah kita lakukan. Namun di sini masih ada sedikit sisa lem. Ini juga akan kita bersihkan ya. Ini contohnya pada IC RAM, ini kan masih ada sisa lem di tepian. Ini kita bersihkan juga. Kalau untuk proses pemasangan IC, ini mungkin sisa-sisa lem seperti ini tidak begitu mengganggu ya. Tapi kalau untuk proses pencetakan itu bisa menyebabkan pencetakan IC-nya itu kurang merata. Sehingga langkah lebih baiknya ini kita bersihkan lagi ya. Proses pembersihan IC sudah selesai. Kita akan lanjutkan dengan proses pencetakan IC. Kita mulai dengan mencetak IC RAM terlebih dahulu. Ini dia IC RAM-nya. Siapkan cetakan di atasnya. Kita kasih ini thermal pasta. Kita ratakan. Kemudian setelah rata kita panaskan menggunakan blower. Settingan panas itu 320 dan anginnya 40.
Kita tahan menggunakan pinset sambil kita blower, kita panaskan secara merata. Lanjut kita ratakan menggunakan pisau. Di akhir pencetakan IC itu kita kasih flux, kita panaskan lagi supaya hasilnya lebih maksimal. Ini kita kembali ratakan. Ini kita bisa lepas dari cetakan dengan keadaan seperti ini ya. Masih belum kita panaskan lagi. Ini jadi hasil air setelah pencetakan. Penampakannya adalah seperti ini. Kalau ini rata, kemudian kita lanjutkan dengan pencetakan IC CPU. Kurang lebih sama dengan pencetakan IC RAM. Jadi ini akan saya percepat. Ini dia proses pencetakan IC RAM dan IC CPU sudah selesai kita lakukan. Hasil akhirnya adalah seperti ini ya. Ini IC CPU-nya dan ini IC RAM-nya. Sudah rata, siap untuk kita pasang kembali ke mesin. Kita siapkan ini mesinnya. Kondisinya harus benar-benar bersih ya. Kita bersihkan sekali lagi ini. Kita akan mulai dengan pemasangan IC CPU. Ini kita kasih flux, gak usah banyak-banyak ya, segini saya rasa cukup. Kalau kurang nanti bisa kita tambahkan. Pemasangannya, titiknya disesuaikan, tidak boleh terbalik. Ini sudah sesuai, tinggal kita gunakan blower. Panasnya itu 320, anginnya 40. Kita blower perlahan. Ini dia pemasangan IC CPU, saya rasa sudah cukup. Kita akan dinginkan sejenak. Kita akan coba tes dulu ini mesinnya, konsumsi arusnya seperti apa ya. Setelah kita lakukan rebaling IC CPU. Ini perangkatnya kita gunakan karena tombolnya ada pada perangkat. Coba kita hubungkan mesin ke power supply, kita lihat konsumsi arusnya. Apakah masih normal, apakah sudah bermasalah. Di awal tidak ada konsumsi arus, kita tekan tombol power, dia masih naik, alhamdulillah ya. Naik melewati 0,2, kemudian naik turun ya. Ini tidak kita lihatkan, gak susah. Artinya poinnya adalah ketika kita pasang IC CPU, konsumsi arusnya harus naik melebihi 0,2 ampere. Tapi dia kembali turun karena power supply-nya itu tidak kuat untuk booting ya. Jadi dia konsumsi arusnya naik turun melebihi 0,2 ampere. Ini adalah pertanda harapan ya, masih bagus IC-nya, masih bekerja. Kita lanjutkan dengan pemasangan IC RAM. Disiapkan IC RAM, di sini ada titik, di sini ada titik, maka pemasangannya titik ketemu titik, jadi seperti ini ya. Tidak boleh terbalik, titiknya dipindah ke sini nggak boleh. Harus sesuai ya dengan petunjuknya. Kita lanjutkan dengan blower panas 320, anginnya 40. Kita blower perlahan, fluknya jangan terlalu banyak. Kalau fluk terlalu banyak itu bisa menyebabkan IC-nya mudah bergeser sehingga pemasangannya akan lebih susah. Pemasangan IC RAM sudah selesai, ini kita dinginkan terlebih dahulu. Saya rasa ini sudah cukup dingin ya. Kita akan lepas ini lakban anti panasnya. Kita akan siapkan mesin ke perangkat. Semoga saja sesuai harapan ya. Artinya HP-nya masih tetap menyala. Ini dia mesin sudah kita pasang ke perangkat ya. Ini saya belum menekan tombol power. Cukup was-was ya seperti apa hasilnya. Semoga tidak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita tekan tombol power. Alhamdulillah masih muncul logo Poco. Ini bukan lebay ya, tapi pasti semua teknisi terutama yang masih belajar eksekusi seperti ini juga pasti akan was-was. Jangan sampai hanya perkara email hilang malah HP-nya menjadi mati total ya karena kesalahan saat eksekusi. Dan alhamdulillah dia bisa sampai ke menu dan kartunya sudah terbaca dua-duanya. Mantap. Ini kartu yang di awal kita pasang ya. Ini konektor antenanya belum kita pasang. Coba kita pasang konektor antena. Konektor antena terpasang, kita cek dan ya kartu dua-duanya sudah terbaca dan muncul sinyal. Kita cek IMEI bintang pagar 06 pagar, alhamdulillah dia sudah muncul ya. BSP-nya pasti juga sudah muncul tentang telepon, kemudian detail spesifikasi, dan di sini terlihat baseband versionnya sudah ada datanya. Artinya basebandnya sudah kembali normal, kembali ada.
Jadi bagi teknisi yang masih belajar seperti saya untuk hal eksekusi, saran saya belajarnya itu bertahap. Artinya mengerjakan IC itu diawali dengan IC yang kecil-kecil terlebih dahulu ya. Contohnya kalau kita masih belum pengalaman eksekusi IC, ya kita belajar dari IC WTR. WTR itu kan kecil ya. Kalau dengan IC WTR kita sudah terbiasa, kita coba dengan IC Power. IC Power sudah terbiasa, kita coba dengan IC MMC. IC MMC sudah terbiasa, kita coba dengan IC CPU. CPU tapi yang masih belum double decker ya, CPU yang masih terpisah, belum tergabung dengan RAM. Kalau CPU kita sudah terbiasa, baru kita belajar ke eksekusi IC CPU dan IC RAM. Jadi jangan sampai kita baru belajar, kita belum bisa eksekusi IC WTR, kita langsung belajarnya eksekusi IC RAM dan CPU. Karena bisa menyebabkan justru menambah kerusakan yang semakin parah. Jadi ini HP sudah kembali normal, nanti semua komponen kita pasang, kemudian kita serahkan ke tim QC untuk melakukan pengecekan semua fungsi. Apabila normal, unitnya akan kita kasih thermal pasta kembali, kita rapikan, kita kasih ke pemiliknya. Baiklah, semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam solder panas, mantap.